Selepas bertemu dengan Sarah, Eva bergegas meninggalkan resort 21 karena Mr. Tony Philip tiba-tiba menghubunginya dan meminta untuk bertemu. Japir mengantarkan Eva ke sebuah restoran di pinggiran kota Sydney bernama Heaven Spiel. Eva membayangkan sebuah restoran mewah dengan desain elegan minim pengunjung yang berani datang. Namun berbeda dengan pertemuan Eva dengan Mr. Tony sebelumnya, kali ini ayah Evan memilih tempat makan yang jauh lebih humble. Restoran dengan kaca menghiasi hampir di seluruh dinding pembatas antara bagian dalam restoran dan jalan setapak itu terlihat sederhana namun sangat cantik. Karena sebagian besar Heaven'sfield transparan, Eva bisa melihat Tony sedang duduk dengan seseorang sambil berbincang dan tertawa. Eva pun masuk ke dalam dan Mr. Tony langsung mengarahkan pandangan ke arahnya. Pria parubaya itu pun melambaikan tangannya, membuat seseorang yang duduk di hadapannya ikut menoleh, dan Eva baru bisa melihat wajah wanita yang bersamanya tersebut. "Oh, bagus sekali Eva, aku bisa bertemu denganmu di sini. Bagaimana kabarmu?" tanya Mr. Tony yang sudah bangkit dari duduknya dan menarik sebuah kursi untuk Eva tempati. "Nice to see you too, Mr. Philip," kata Eva. "Eva, this is Julia." Seseorang yang diperkenalkan oleh Tony Philip sebagai Julia tadi menjulurkan tangannya dan melempar senyum ramah pada Eva. "Julia," katanya. "Eva, Mam," kata Eva dan ketiganya duduk. "Evan tidak memberitahuku kalau kau ada di sini. Dasar anak itu, aku baru tahu kemarin dari William," kata Tony Philip sambil menyodorkan menu makanan pada Eva dan diterima Eva langsung. "Aku sudah 5 hari di sini dan akan kembali besok," jawab Eva. "Dasar bocah tengik, calon menantuku di sini tapi dia tidak memberitahuku," gerutu Tony Philip dan sukses membuat Julia tertawa, sedangkan wajah Eva langsung memerah karena malu. "It is not official yet," jawab Eva pelan. "Oh, tentu saja itu kau Eva. Mana pernah Evan membawa wanita ke rumah selain dirimu? Belum lagi menerbangkanmu jauh-jauh ke sini. Aku tidak pernah melihatnya bersama wanita lain. Ayo, kau pesan apa?" "Waiters," kata Tony Philip setengah berteriak saat memanggil pelayan. Selama makan sore itu, Tony, Eva, dan Julia membicarakan banyak hal. Seperti halnya Tony, Julia juga sangat terbuka pada Eva. Wanita itu menceritakan awal dirinya bertemu Tony dan bagaimana Tony menceritakan semua masa lalunya. Yang Tony tambahkan, tidak pernah dia seterbuka itu dengan orang lain. Julia adalah seorang pebisnis yang cerdas dan cantik. Dia juga nampak sangat baik. Dia bercerita bahwa suaminya meninggal di tahun kelima pernikahan mereka dan mereka belum dikaruniai anak. Sejak saat itu dia belum bisa menerima pria lain. "Aku ingin mengundangmu makan malam secara resmi di rumah Eva. Hari ini Julia lah yang mengusulkan tempat ini. Dia ingin kau merasa lebih nyaman," jelas Tony. "Sama sekali bukan bermaksud merendahkan Eva. Aku dulu juga bukan dari keluarga kaya. Suamiku yang memegang perusahaan. Aku melihat kekuasaan bisa membuat orang jadi buta. Percayalah, setahun setelah kematian suamiku adalah masa-masa tersulitku. Aku bahkan tidak diberi waktu untuk berduka karena keluarga almarhum suamiku langsung membicarakan tentang memecah perusahaan, hal yang paling dijaga oleh Albert," kenan Julia. "Jadi, wanita yang lembut ini," kata dia sambil mengerling, "harus memakai topeng setiap hari, berpura-pura untuk kuat dan menjadi wanita yang ditakuti. Percayalah, tidak ada saat di mana aku tidak takut, namun segalanya menjadi lebih baik saat aku mulai terbiasa." Tanpa disadari, Eva mengangguk pelan dan menjadi semakin kagum pada sosok Julia. "Will you to marry?" tanya Eva yang malah membuat keduanya tertawa. "Evan tidak memperbolehkan kami memikirkan hal tersebut terlebih dahulu karena dia ingin segera menikahimu. Dia bilang tahun ini, namun sepertinya tidak mungkin. Tapi yang aku tahu pasti Evan ingin segera menikahimu." Evan menutup dokumen yang telah ditandatanganinya di depannya. Kemudian dia memanggil William dan Erika.
Ada yang perlu aku bicarakan dengan kalian, kata Evan serius. Aku di sini bersama Tony dan Julia, tapi kita sudah selesai. Julia mengajak kami melihat drama musikal di Sydney Opera House, kata Eva di telepon karena Evan tiba-tiba menanyakan di mana dia. Kau tidak bisa bergabung dengan kami, tanya Eva. Sepertinya belum bisa, mungkin sekitar jam 7 aku akan langsung kembali ke hotel. Aku sedikit lelah, jadi aku ingin langsung beristirahat, jawab Evan di seberang sana. Apa kau sakit? Eva pun jadi cemas. Evan tertawa kecil dan menjawab, tidak, aku hanya mengantuk, kau bersenang-senanglah, lagi pula kau sudah harus kembali besok. Apa kau yakin? Eva memastikan. Ya, sangat yakin. Aku hanya benar-benar mengantuk dan ingin segera tidur. Tidak ada yang perlu kau cemaskan, kata Evan menenangkan. Baiklah, kalau kau yakin, hubungi aku kalau kau membutuhkanku. Dan setelah Evan menjawab ya, Eva menutup sambungan teleponnya. Berbeda dengan Evan yang lebih suka mengendarai mobil yang dia bawa sendiri, Tony Phillips selalu kemana-mana bersama sopirnya. Mereka menuju Sydney Opera House untuk pertunjukan pukul 6 sore itu. Evan kembali ke hotel pukul 7:30 malam dan setelah mandi, dia langsung tertidur tanpa makan malam. Dia sangat mengantuk karena kemarin malam setelah mengajak Eva berjalan-jalan, dia tidak bisa tidur. Evan baru tertidur pukul 3 pagi dan terbangun lagi pukul 6 pagi. Entah berapa lama Evan tertidur. Saat dirinya bangun, dia melihat Eva tertidur di sampingnya, nampak sangat damai. Evan menginginkan pemandangan seperti ini setiap kali dia terbangun di pagi hari. Lama sudah Evan merencanakan tentang bagaimana dia akan melamar gadis yang sekarang ada di sampingnya ini. Dia akan mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna dan indah. Evan membelai rambut Eva dan mendekatkan badannya untuk bisa memeluk Eva yang masih memejamkan matanya. Evan merasakan betapa damai dan nyaman memiliki Eva di sisinya seperti sekarang. Evan kembali memejamkan mata dan tidak seberapa lama dirinya kembali dibawa ke alam mimpi. Evan bangun, Evan. Evan merasa seseorang menggoyang-goyangkan tubuhnya dan memanggil namanya beberapa kali. Dengan berat, Evan membuka matanya dan Eva sedang berdiri di depannya kali ini berkata, sudah jam 7 pagi, kau akan terlambat kalau kau tidak bangun sekarang. Evan menggeliat sebelum duduk. You packed your things, kata Evan sambil melihat koper Eva beserta barang-barangnya yang sudah tersusun rapi. Captain said to me that the flight is at 2. Kenapa kau nampak tergesa-gesa? Kali ini Evan bangkit dan duduk di pinggiran tempat tidur. Aku kemarin belum membelikan apa-apa untuk Sophie, jadi aku akan membelinya pagi ini, kata Eva dan duduk di samping Eva. Evan menyandarkan kepalanya di bahu Eva. Aku masih ingin kau menemaniku di sini, dan tingkah laku manja Evan sontak membuat Eva tertawa. Evan, Julia seems like a nice person, kata Eva tiba-tiba. Jawab Evan, malas masih menyandarkan kepalanya di bahu Eva. Mereka mengajakku makan malam bersama di rumahmu. Ya, that old man told me before. Dan sontak Eva meninju dada Evan karena Evan menyebut ayahnya dengan old man. Kenapa ayah dan anak sama saja? Kepalan tanganmu lemas sekali, kau harus makan lebih banyak. Aku sama sekali tidak merasa sakit karena pukulanmu barusan. Itu karena badanmu yang terlalu keras, jawab Eva sebal. Kau menyukainya kan? Ini adalah badan yang diidamkan banyak wanita. Kau tahu? Kata Eva sembari menarik tangan Eva dan meletakkannya tangan Eva di dadanya yang tentu saja langsung ditepis Eva. Apa kau tidak malu berkata seperti itu? Sambar Eva dan dia bangkit dari duduknya. Sesuai permintaan Eva, Japir mengantarkannya ke pasar lokal yang menjual pernak-pernik dan oleh-oleh khas negara tersebut. Eva tidak menghabiskan banyak waktu karena dia juga tidak ingin membawa terlalu banyak barang. Eva juga sempat menelpon Sarah dan meminta maaf karena tidak bisa bertemu langsung untuk berpamitan.
Sarah masih harus di Sydney untuk 2 hari ke depan. Eva tidak bisa menahan tawanya saat Sarah bercerita tentang bagaimana muaknya dia harus melihat wajah Clara setiap hari. Setelah selesai dengan urusannya, Eva langsung dibawa ke bandara di mana Kapten Seth sudah menunggu. Kapten Seth lah yang kembali menemani Eva saat dirinya kembali ke New York menggunakan private jet lagi. Karena Phillips Corp sudah libur akhir tahun, Eva akan langsung menuju LA untuk menemui Sophie dan Mark. Eva juga harus memberitahu Sophie tentang Evan, sehingga ibunya tidak terus-menerus merecokinya dengan pertanyaan tentang pacar. Bersambung.